Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazwan Muhammad Ahdan. Saya dari kelas PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akhlak kepada Allah. Pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu ialah akhlak merupakan salah satu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak tidak hanya mencerminkan hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, akhlak kepada Allah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, karena dari sinilah tumbuh keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan yang dalam beribadah. Habis itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah. Yang kedua ada mengapa akhlak kepada Allah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, dan yang ketiga adalah apa saja bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada Allah. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Yaitu akhlak kepada Allah merupakan bentuk sikap dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Jadi eh, kita itu berkewajiban berakhlak kepada Allah didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala kehidupan di alam semesta, dan Dialah zat yang menciptakan, mengatur, serta memelihara seluruh ciptaannya, sekaligus memberikan hidayah kepada manusia agar berjalan di jalan yang benar. Yang kedua ada mengapa akhlak kepada Allah penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi, pembinaan akhlak kepada Allah merupakan dasar pokok dalam kehidupan seorang muslim, sebab melalui sikap dan perilaku yang benar terhadapnya seperti beriman, bertakwa, ikhlas, serta bersyukur, manusia itu menyadari kedudukannya sebagai hamba yang tunduk sepenuhnya sebagai Sang Pencipta. Nah, di sini yang terakhir, eh, apa saja bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada Allah? Di sini itu ada 11 bentuk yang baik kepada Allah. Yang pertama ada takwa, bersikap waspada dan menjaga dari segala hal yang dilarang oleh Allah, serta senantiasa melaksanakan seluruh perintahnya dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Yang kedua ada cinta kepada Allah, yaitu menumbuhnya rasa kasih sayang dan cinta yang mendalam kepada Allah yang diwujudkan melalui ketaatan, kepatuhan, serta pengabdian sepenuh hati dalam setiap ibadah dan amal perbuatan. Yang ketiga ada ikhlas, melaksanakan setiap ibadah dan kebaikan dengan niat yang murni hanya untuk kepada Allah dan tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan duniawi lainnya. Yang keempat ada syukur. Syukur itu menyadari seluruh nikmat dan karunia yang Allah kasih ke kita dan mengekspresikannya dengan beribadah, berperilaku yang baik, dan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang lima ada tawakal. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya hasil setiap usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar dengan keyakinan bahwa segala ketentuan itu berasal darinya yang mengandung hikmah terbaik. Yang enam ada muraqabah. Muraqabah itu menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita di setiap saat, dimanapun, setiap saat, kapanpun lah, semuanya lah. Habis itu ada yang ketujuh, yaitu taubat. Taubat itu kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan setelah melakukan dosa, dan disertai tekad yang kuat
untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedelapan ada berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita itu meyakini bahwa setiap ketetapan dan ujian dari Allah itu sebagai mengandung kebaikan pastinya. Dan walaupun terkadang tampak berat atau tidak sesuai keinginan manusia, itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kesembilan ada mengingat Allah, zikir dan istighfar. Kita itu senantiasa menyebut nama Allah dan nama Allah dalam hati maupun lisan sebagai wujud kepatuhan kita, cinta kita, dan bentuk penjagaan diri dari kelalaian. Yang ke-10 ada kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kita itu harus menunjukkan akhlak yang baik kepada Allah, tidak hanya dalam niat dan perasaan, tapi juga tindakan-tindakan kita itu harus baik kepada Allah. Dan yang terakhir ada merenungkan dan mengagumi ciptaan Allah. Itu dia memikirkan keindahan serta keteraturan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah yang mendorong manusia untuk semakin bertakwa, bersyukur, dan memperkuat keimanan. Nah, habis itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, Allah kepada Allah merupakan dasar pokok dalam kehidupan seorang muslim yang menggambarkan hubungan spiritual antara hambanya dan sang pencipta. Akhlak ini juga hanya terbatas pada perilaku lahiriah, tetapi juga mencakup sikap batin, kesadaran, serta keikhlasan hati dalam beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melalui akhlak kepada Allah, manusia itu memahami kedudukannya sebagai makhluk yang lemah, bergantung dan tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, akhlak kepada Allah akan menjadi ukuran utama bagi kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Itu dia isi dari makalah saya yang berjudul Akhlak kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika tidak jelas suaranya karena saya sedang tidak enak badan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.